Halo semuanya, semoga kita dalam keadaan sehat selalu dan bahagia. Di sesi ketiga hukum telematika, kita akan belajar mengenai sejarah hukum telematika. Pada sesi sebelumnya, kita belajar mengenai istilah dan pengertian. Kita akan belajar pelan-pelan dari tahap awal sampai akhir. Hukum telematika ini tidak lahir begitu saja. Ada sejarahnya, ada dinamikanya. Oke, kita masuk langsung ke bahasan utama materi ini. Baik, kita masuk ke inti dari materi sesi ini, yaitu sejarah hukum telematika. Saya bagi perkembangan hukum telematika ini menjadi 2 poin utama, yaitu sebelum tahun 1976 dan setelah tahun 1976. Sebelum tahun 1976, kita juga mendengar ada yang memberi istilah revolusi industri. Revolusi industri itu kalau sekarang sudah sampai angka 4.0. Jadi itu semua diawali dari revolusi industri 1.0. 1.0, sekarang kan 4.0. Itu juga bukan tanpa sejarah ya, itu ada sejarahnya. Kalau yang kita tahu sekarang 4.0. Pada masa ditemukannya mesin uap ketika revolusi industri yang terjadi pada abad 18, itu adalah masa di mana disebut sebagai revolusi industri 1.0. Mesin uap digunakan untuk dimanfaatkan sebagai alat tenun pada masa itu di Inggris. Peralatan ini membantu manusia pada masa itu untuk memudahkan kerja. Kemudian beranjak ke masa-masa selanjutnya, dia disebut sebagai revolusi industri 2.0. Revolusi 2.0 ini terjadi di awal abad ke-20. Abad ke-20 artinya tahun 1900, 1900, bukan 1900 ya. 1900, kemudian sampai tahun 1999. Itu abad 20. Abad 21 berarti tahun 2000 sampai 2100. Nah, pada masa awal abad ke-20 ini, revolusi industri ini ditandai dengan penemuan tenaga listrik. Pada tahun sebelumnya, pada abad ke-18, penemuan mesin uap. Pada revolusi industri 2.0 ditandai dengan penemuan tenaga listrik. Bahkan di akhir tahun 1800 pun sebenarnya sudah ada mobil, tapi belum menggunakan listrik. Akhirnya diterapkan penemuan-penemuan selanjutnya pada abad ke-20 dengan menemukan listrik. Kemudian penemuan ini juga berdampak pada teknologi-teknologi masa itu untuk perang. Contohnya pada waktu Perang Dunia. Karena sudah ditemukan listrik, maka perubahan-perubahan itu banyak terjadi. Antara lain, perubahan dari masyarakat yang agraris menjadi masyarakat industri pada masa itu terlihat sekali. Seperti itu. Selanjutnya, revolusi industri 3.0. Nah, ini sudah mulai mendekati 4.0. Pada revolusi industri 3.0, masih dalam tahap waktu revolusi industri 2.0, manusia tidak lagi memegang peranan. Karena di revolusi industri 3.0 ini sudah mulai dilakukan oleh alat-alat elektronik. Jika pada revolusi 1.0 itu dipicu oleh mesin uap, revolusi kedua 2.0 oleh listrik, revolusi ketiga dipicu oleh mesin yang dapat bergerak dan berpikir secara otomatis. Antara lain komputer, robot. Nah, karena perjalanan perkembangannya itu bersamaan dengan revolusi industri 2.0, yaitu sudah bisa dipakai di Perang Dunia pada waktu itu, yaitu di Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Kedua dari Jerman menggunakan sebuah teknologi komputer, sudah ada waktu itu, bernama Colossus.
komputer jadul ini, komputer Colossus ini hanya bisa menerima perintah melalui pita kertas yang membutuhkan daya listrik besar pada waktu itu. Selanjutnya berkembang semakin kecil komputer ini yang dulunya besar. Pemikiran manusia berkembang pesat dan luar biasa, akhirnya bisa menemukan komputer yang semakin kecil ukurannya dan bahkan mulai bisa ditemukan di era-era sekarang ini. Seperti HP. HP itu juga termasuk komputer yang berukuran kecil. Mengecilnya ukuran ini membuat komputer bisa dipergunakan dimanapun, tidak perlu harus ditempatkan di suatu ruangan. Jadi laptop, HP, smartphone, tablet, dan sebagainya, gawai-gawai semacam itu sekarang sudah mulai bisa digunakan dan bisa membantu manusia untuk produktif. Nah, masuk ke revolusi industri 4.0, 4.0. Nah, inilah revolusi industri yang sekarang sedang ramai, sedang tren. Pada revolusi industri 4.0 ditandai dengan adanya gabungan teknologi internet, kemudian teknologi otomatisasi yang ada di revolusi industri 3 dan penggabungan semuanya, teknologi, telekomunikasi, media. Seperti itu. Pada industri 4.0, teknologi-teknologi sudah mulai terotomatisasi dan terjadi banyak pertukaran data. Kalian chatting, video call, kemudian mengirim pesan, kemudian menyimpan, mengunggah file ke dunia maya, mengunggah ke cloud computing, kemudian menyimpan video di YouTube. Tren ini telah mengubah banyak kehidupan manusia. Jadi dari yang awal mulanya mesin uap, listrik, kemudian otomatisasi komputer dan sebagainya, akhirnya semua itu digabung. Karena banyak sekali pertukaran informasi, data-data yang bertukar, maka itu menjadikan manusia perlu mengaturnya agar tidak ada pelanggaran hak asasi manusia dimanapun itu. Dalam slide ini, seperti yang saya jelaskan tadi, sebelum tahun 1976, bahwa ada revolusi industri 1 sampai 4, kita juga tahu bahwa kita pernah menggunakan pesawat komunikasi seperti telepon, radio, kemudian televisi. Pada masa itu hampir semuanya masih menggunakan kabel. Konvergensi teknologi itu masif kalau sekarang. Kalau dulu untuk menggabungkan teknologi yang ada itu masih sangat terbatas. Sekarang kita bisa menggabungkan broadcasting dengan telekomunikasi, kemudian media. Kita bisa live dengan Instagram, kita bisa live dengan Zoom, kita bisa live dengan berbagai macam platform. Nah, itu adalah penanda bahwa sekarang segalanya berkembang. Peluncuran satelit Palapa tahun 1976 diawali dari gagasan yang ada pada sebuah konferensi di Jenewa tahun 1971. Indonesia menghadirinya, kemudian tercetus ide untuk menyebarkan komunikasi ke seluruh penjuru di Indonesia dengan sebuah satelit. Satelit itu bernama satelit Palapa. Satelit ini juga menguntungkan selain dari segi komunikasi, juga dari segi ekonomi. Ya, setelah diluncurkannya satelit Palapa, Indonesia mengalami lonjakan permintaan telekomunikasi yang sangat tinggi. Tahun 1989 itu ada Undang-Undang Nomor 3 tahun 1989. Pada masa itu, pengertian telekomunikasi hanya sebatas telepon, radio, televisi. Namun setelah satelit Palapa diluncurkan, terjadi perubahan undang-undang, yaitu perluasan pengertian telekomunikasi menjadi termasuk alat-alat faksimil, kemudian telek dan sebagainya yang sejenis itu sedang dikembangkan pada masa itu. Nah, Undang-Undang Nomor 3 tahun 1989 ini itu adalah undang-undang pembuka investor-investor untuk menyediakan jasa komunikasi di Indonesia. Pada awalnya hanya Telkom dan Indosat. Pada tahun itu hanya Telkom dan Indosat sebagai badan penyelenggara telekomunikasi. Setelah undang-undang itu diubah, diamandemen, muncul pihak-pihak swasta dengan modal yang besar. Keuntungannya,
pihak-pihak swasta ini karena modalnya besar, mereka juga membawa ahli-ahli untuk membantu penyelenggaraan telekomunikasi di Indonesia dan membawakan iklim yang berbeda, yang baru, suasana yang baru. Sehingga dengan masuknya pihak asing ini ke Indonesia dalam segala pengadaan infrastruktur, aplikasi dan sumber daya ini, Indonesia mulai terdorong untuk mengembangkan lagi teknologinya. Bahkan internet sudah masuk pada tahun 95, 96, internet sudah masuk. Kita semua pada masa itu sudah bisa menikmati jasa penyediaan komunikasi nirkabel. Perkembangan teknologi informasi dan broadcasting tidak hanya berpengaruh pada masalah ekonomi. Nah, di situ juga berpengaruh tentang politik juga. Berita-berita dari luar masuk. Kemudian berita dari Indonesia juga keluar. Nah, itu akan mempengaruhi hal-hal selain ekonomi. Begitu juga budaya. Ketika informasi dari luar masuk, itu juga akan mempengaruhi. Masuknya informasi tanpa batas. Tidak mengenal batas, dari mana ia berasal, dari siapa, yang tidak bisa langsung kita ketahui, itu kalau tidak diatur berbahaya. Memang pada awalnya tidak terpikir, contohnya tadi pengertian telekomunikasi itu diperbarui ya. Akhirnya peristiwa itu mendahului hukumnya. Oleh karenanya pada masa sekarang ini semua telah diperbaiki dan akhirnya hukum telematika ini harus berkembang mengikuti zaman. Itu adalah rumus, tidak bisa diubah-ubah lagi bahwa hukum akan selalu terlambat dari peristiwanya. Pada tahun 97 dicetuskan sebuah tim, yaitu Tim Koordinasi Telematika Indonesia. Tugasnya antara lain mengkoordinasikan perencanaan dan mempelopori program aksi dan inisiatif untuk meningkatkan perkembangan dan pendayagunaan teknologi telematika Indonesia, serta memfasilitasi dan memantau pelaksanaannya. Dan termasuk tugasnya adalah memikirkan kebijakan sehingga semua aktivitas telematika dapat dipantau dan tidak melanggar hak asasi manusia. Rencananya si tim koordinasi ini namanya Nusantara 21. Penggunaannya untuk membuat adiguna marga kepulauan, menghubungkan interconnected network dari pulau satu ke pulau yang lain supaya komunikasinya terjalin. Yang kedua, membuat sebuah kota multimedia. Yang ketiga, membuat Nusantara Multimedia Community Access Centers, pusat akses masyarakat multimedia Nusantara. Itu rencananya, dan rencana tersebut dibuat dalam 3 grand blueprint. Ya, ini tadi yang dibahas Grand Blueprint Telematika ini ada 3 poin penting. Yang pertama, infrastruktur. Infrastruktur artinya bahwa semua ketersediaan perangkat-perangkat itu harus bisa mendukung teknologi informasi. Ini berkaitan dengan sarana dan prasarana yang mendukung dan memacu perkembangan teknologi informasi. Contohnya data center, wireless access network. Kayak misalnya kalian datang ke cafe, kemudian kalian pasti lihat ada modem nggak ya di sini, ada modem wifi nggak ya. Nah, itu infrastruktur. Infrastruktur ini artinya ya hubungan dengan sarana dan prasarana. Sebelum saya lupa, infrastruktur itu termasuk kebijakan yang ada untuk menggunakan. Jadi undang-undang itu juga masuk, bagaimana cara menggunakan manual dan sebagainya itu juga masuk. Jadi hukum telematika ini masuk ke dalam infrastruktur. Kemudian masuk ke bagian aplikasi. Bagian aplikasi ini ya kita bisa temui sekarang. Contohnya semua perangkat lunak yang memanfaatkan infrastruktur telematika. Aplikasi ini juga penting karena terkait dengan bagaimana kita bisa memanfaatkan infrastruktur yang ada. Misalnya membuat sebuah aplikasi agar kita bisa memesan sesuatu tanpa harus ke warungnya. Jadi muncullah aplikasi seperti Gojek, Grab dan sebagainya. Kemudian aplikasi sosial media. Seseorang sedang berada di suatu tempat, ingin berbagi mengenai tempat itu, mereka bisa menggunakan Twitter, Instagram untuk berbagi lokasi atau berbagi suasana di tempat yang berjauhan itu. Itu aplikasi, contoh aplikasi. Nah, ini yang terakhir yaitu Grand Blueprint Telematika tentang sumber daya.
bahwa masyarakat Indonesia ini agar melek informasi, melek teknologi. Nah, akhirnya setiap kampus, tempat pembelajaran dimanapun itu membuat peserta didiknya itu melek informasi dan teknologi. Nah, dan itu harus tetap ditekankan, tetap harus ada proses regenerasi sumber daya manusia yang melek teknologi itu harus selalu ada agar sarana dan prasarana itu dapat dimanfaatkan sehingga teknologi yang sudah ada bisa dimanfaatkan dan terus berkembang. Marshall McLuhan mengutarakan ungkapan ini. Tempora mutantur nos et mutamur in illis. Zaman berubah dan kita juga berubah bersamanya. Kita harus menerima bahwa teknologi itu berkembang. Kita juga harus siap bahwa teknologi itu berkembang. Kalau kita ingin hidup, kita juga harus mengikuti perkembangan teknologi itu dan menyesuaikan diri. Hukum telematika sendiri adalah hasil penyesuaian zaman. Dan bukan hanya hukum telematika, hukum yang lain pun adalah penyesuaian zaman. Zaman berubah, maka hukum pun ikut berubah. Karena hukum itu mengikuti perkembangan masyarakat. Dengan diundangkannya undang-undang tentang telematika, bukan berarti masalah di segi hukum dan teknologi ini selesai. Masih banyak perkembangan-perkembangan yang lain yang akan kita hadapi. Era modern sekarang ini, kita selalu akan mengalami perkembangan teknologi sampai entah kapan nanti. Nah, kita harus tetap melek terhadap informasi dan teknologi supaya kita tidak ketinggalan. Selain itu, kita juga harus disertai dengan pribadi yang baik agar tidak salah menggunakan teknologi yang berkembang nanti. Demikian tentang sejarah hukum telematika. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan kebahagiaan dimanapun kita berada. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye.